Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah yang dikarang oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pada jilid 2 mujallad Ats-Tsani, jilid 2 mujallad Ats-Tsani, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif Ar-Riyadh, diterbitkan di Riyadh, Arab Saudi, ya, pada tahun 1995 Masehi atau 1415 Hijriah, pada halaman 464. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani Jibril, Jibril datang kepadaku, fa akhbarani, dan mengabarkan, anna ummati, bahwa umatku, sataqtulu, akan membunuh ibni hadza, putraku ini, yakni Al-Husain." Yang dimaksud putra beliau adalah Al-Husain. Fakultu, Nabi bertanya kepada Jibril, "Hadza, putraku ini?" Faqala, Jibril menjawab, "Na'am, benar." Wa atani biturbatin min turbatihi hamra, dan Jibril membawakanku tanahnya yang berwarna merah. Albani berkata, akhrajahu Hakim, Al-Hakim mengeluarkan hadis ini, wa anhu Al-Baihaqi fid Dalail, dan Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dalam kitabnya yaitu Dalailun Nubuwah, ya, an Muhammad bin Mas'ab, diriwayatkan dari Muhammad bin Mas'ab dari fulan sampai kepada Ummul Fadl bintil Haris, ya, annaha dakhalat, bahwasanya Ummul Fadl bintil Haris ini datang mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ra'aitu hulman munkar, sesungguhnya aku bermimpi buruk al-lailah, di malam ini." Qala, Rasulullah berkata pada Ummul Fadl, "Ma wa ma huwa, apa yang kau impikan? Apa mimpimu itu?" Qalat, Ummul Fadl menjawab, "Innahu syadid, sungguhnya mimpi itu sangatlah buruk." Qala, Rasulullah bertanya kembali, "Wa ma huwa, apa yang kau impikan?" Qalat, Ummul Fadl menjawab, "Ra'aitu, saya melihat, ka'anna qit'atan, seakan-akan potongan, min jasadika, dari jasadmu, artinya daging dari tubuhmu, quti'at wa wudi'at fi hijri, terpotong dan diletakkan di pangkuanku." Ini mimpi buruknya Ummul Fadl. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakwilkan mimpi Ummul Fadl, "Ra'aiti khairan, engkau melihat kebaikan." Artinya engkau melihat kebaikan di mimpimu, bukan mimpi buruk. "Talidu Fatimatu, Fatimah akan melahirkan insyaallah gulaman, seorang putra, fayakunu fi hijriki, yang mana dia nantinya akan berada di pangkuanmu." Artinya putra yang dilahirkan oleh Fatimah alaihissalam. Fawaladat Fatimatu al-Husaina, maka Fatimah pun melahirkan Al-Husain. Fakana fi hijri, dan dia di pangkuanku, artinya Al-Husain yang masih bayi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu yauman ila Rasulillah, setelah itu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan fawada'tuhu, dan meletakkan Al-Husain yang masih bayi, fi hijrihi, di pangkuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hanat minni iltifatah, fa idza aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahriqan minad dumu. Kemudian beliau mendekatiku, seraya kedua mata beliau mengucurkan air mata. Tahriqan bukan hanya sekedar menangis, tapi menangis terseduh-seduh, terisak-isak. Qalat, Ummu Fadl bertanya, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bi abi anta wa ummi,
malaka, apa yang terjadi denganmu? Kemudian Nabi fadzakarahu, kemudian Nabi bersabda hadis yang sebelumnya ya, wa atani, bahwasanya Jibril datang kepada beliau dan mengabarkan bahwasanya umat beliau akan membunuh putra beliau tersebut, yaitu maksudnya adalah Al-Husain dan seterusnya seperti yang setelah dibacakan tadi. Waqala, maksudnya waqala di sini adalah Al-Hakim mengomentari hadis ini, hadis yang dari Ummul Fadl ini, sahihun, hadis ini sahih ala syarti sahihain, sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Nah, Imam Zahabi mengomentari hadis ini bal munqati'un dhaif. Imam Zahabi berpendapat bahwasanya hadis ini munqati, artinya sanadnya itu ada yang terputus, dhaif dan juga lemah. Artinya riwayat ini tidak bisa dipakai hujjah. Qultu, akan tetapi Albani mempunyai pendapat lain, lakin akan tetapi lahu syawahid. Hadis ini memiliki banyak jalur periwayatan, syawahid adidah, tashhadu, yang membuktikan li sihhatihi, bahwasanya hadis ini sahih. Jadi Al-Hakim berpendapat hadis ini sahih. Al-Albani sahibul kitab silsilah yang saya bacakan ini berpendapat hadis ini sahih. Di sini membuktikan bahwasanya menangisi cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sunnah beliau, sunnah Nabi. Poin lain yang dapat diambil dari hadis yang disahihkan oleh Albani ini adalah merupakan dalil terhadap orang-orang yang selalu mempertanyakan mengapa Al-Husain alaihi salam tidak menuruti saran para sahabat yang melarang beliau. Artinya melarang beliau pergi ke Karbala. Seakan-akan para sahabat ini tidak mengetahui bahwa kepergian Al-Husain merupakan hal yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari. Berarti riwayat yang mengkisahkan bahwa adanya beberapa sahabat yang menasihati Al-Husain untuk tidak berangkat ke Karbala harus dipertimbangkan kembali. Karena nantinya akan melecehkan mereka yang mana seakan-akan mereka tidak pernah mendengar apa yang disabdakan Nabi tentang terbunuhnya Al-Husain di Karbala. Dan yang lebih berbahaya lagi, jikalau Al-Husain alaihi salam tidak pergi ke Karbala, maka hal ini menjadikan sabda Nabi SAW tidak terbukti kebenarannya. Dan hal ini mustahil terjadi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.